Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Septiana Hargianti dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tentang sesuatu yang cukup sensitif, karena pasti semua orang pernah mengalaminya, termasuk aku. Pernah nggak sih kalian ngerasa kesehatan mental kalian terganggu karena terlalu banyak terpapar sosial media? Tapi aku di sini nggak akan ngebahas tentang sosial medianya. Aku akan ngebahas kenapa secara psikologis kita menjadi tidak kuat mentalnya, tidak sehat pikirannya karena kita punya disiplin atau keyakinan yang salah terhadap diri kita, terhadap orang lain, dan terhadap dunia luar. Unhealthy belief atau ketidaksehatan belief kita. Ketidaksehatan mental kita akibat kita berpikir bahwa kayaknya orang lain lebih bagus deh hidupnya dari kita. Kayaknya kita itu jelek banget ya hidupnya. Kayaknya kita tuh menderita banget sih. Ketika lagi dapat masalah kita berpikir, why me? Kenapa aku? Why not me? Kenapa bukan aku yang dapetin kedudukan tersebut? Lalu ada pikiran-pikiran disbelief itu yang mengganggu kita sampai akhirnya kita mengalami stres dan mengalami kesehatan mental yang cukup terganggu sampai kita tidak bisa melakukan aktivitas. Oke teman-teman, kali ini aku akan ngebahas gimana caranya supaya kita tidak jadi orang yang baperan. Baperan itu bahaya loh teman-teman. Bagaimana kita tidak terlalu memikirkan sesuatu secara personal, secara berlebihan. Kalau kita ngelihat sosmed orang jadi baper, merasa hidup kita jadi nggak sesempurna dia. Kalau kita dapat kritikan kita jadi baper, sampai akhirnya kita nggak mau belajar dan nggak mau menerima kritikan secara positif. Akhirnya kita di situ aja. Kalau melihat dunia ini menjadi tidak adil, atau nonton film aja bikin kita jadi baper, pokoknya apa-apa baper deh. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak gitu? Kalau pernah berarti selamat, kita adalah manusia. Karena aku juga ngerasain itu loh teman-teman. Terus gimana sih caranya supaya kita baper tapi tetap sesuai dengan syariat dalam Islam? Baper alias galau itu bukanlah suatu kesalahan. Karakter manusia hidup itu pasti pernah baper, karena hidup memang penuh dengan ketidakpastian. Sementara banyak dari kita berharap segala sesuatu berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang kita harapkan, namun kenyataannya tidaklah demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakannya besok. Quran Surat Luqman ayat 34. Jadi wajar aja kalau kita baper, karena manusia itu memang penuh dengan obsesi dan keinginan yang besar. Nah, ini dia poin pentingnya dari pembahasan kita kali ini. Karena setan mengetahui bahwa manusia itu mudah baper, apalagi kalau bapernya membuat manusia jadi lupa beribadah, lupa bersyukur, lupa bekerja, sehingga terlena oleh nafsu duniawi. Jadi gimana? Cara yang dapat kita lakukan agar tetap berada di jalan Allah ialah melakukan baper yang positif. Loh, ada ya baper positif? Tentu ada dong teman-teman. Misalnya kita jadi baper setelah melihat penjual sayur yang sudah tua, namun tetap memilih untuk bekerja meski keuntungan yang didapat tidak seberapa. Terus kita jadi berempati untuk membeli sayurannya tersebut. Terus juga kita bisa baper setelah melihat berita bahwa banyak saudara muslim kita yang dibantai di Palestina dan Suriah. Terus kita jadi berinisiatif untuk ikutan berinfak, menyumbang sedikit dari rezeki yang kita punya. Nah, terus gimana sih cara kita untuk mengatasi yang namanya baper negatif? Baper negatif itu baper yang melalaikan kita dari ibadah dan aktivitas wajib harian. Baper yang membuat kita jadi kurang bersyukur, tidak meyakini kode dan qadar dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan panduan agar manusia selalu maju menuju lebih baik dalam menghadapi hidup. Bersemangatlah, jangan lemah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah, dan masing-masing berada dalam kebaikan. Bersungguh-sungguhlah pada perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu bersikap lemah. Jika kamu tertimpa sesuatu, janganlah kamu katakan, seandainya aku berbuat demikian, pastilah akan demikian dan demikian. Akan tetapi, katakanlah, Allah telah menakdirkan hal ini dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Sesungguhnya perkataan seandainya membuka pintu perbuatan setan. Hadis riwayat Ahmad nomor 9026 dan Muslim 6945. Jadi gimana sih cara kita untuk mengatasi baper tersebut? Yang pertama, sibukkan diri dengan mengerjakan hal yang bermanfaat, khususnya dalam hal beribadah. Yang kedua, tetap bersyukur dan yakin bahwa Allah telah memiliki rencana yang terbaik untuk hambanya. Yang ketiga, terus berdoa dan ikhtiar tanpa meragukan lagi janji Allah. Yang keempat, jangan lemah dan terbuai oleh angan-angan. Hati-hati, ini godaan setan loh teman-teman. Dan yang kelima, jangan terpaku dengan orang yang berada di atas kita, tapi lihatlah ke bawah. Masih banyak orang yang keadaannya lebih susah atau lebih buruk dari kita. Ketika kita sibuk dengan segala yang bermanfaat, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat, apalagi mengarahkan pada maksiat, hal yang membahayakan diri kita. Orang mukmin tidak perlu merasa kesulitan untuk mencari apa yang bermanfaat baginya, karena semua yang ada di sekitarnya bisa menjadi kegiatan yang bermanfaat baginya. Jika ia belum bisa melakukan kegiatan yang manfaatnya luas, ia bisa mengawalinya dengan kegiatan yang manfaatnya terbatas. Setidaknya, ia gerakan lisannya untuk berzikir atau membaca Al-Quran, atau berusaha untuk menghafal Al-Quran serta membaca buku yang bermanfaat. Ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh aku marah kepada orang yang menganggur, tidak melakukan amal dunia maupun amal akhirat. Nah, tips paling manjur kalau kita lagi terserang baper, kita langsung pikirkan orang yang ada di bawah kita. Dari hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah bersabda, perhatikanlah orang yang lebih rendah keadaannya daripada kita, dan jangan perhatikan orang yang lebih sukses dibandingkan kalian, karena ini cara yang paling efektif agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Daripada tenggelam dalam rasa baper, yuk mending kita terus belajar memperbaiki diri dengan meningkatkan potensi dan kualitas dari ibadah kita, serta yakinlah pasti Allah akan menjawab doa-doa kita pada saat yang tepat. Cukup sekian pembahasan aku kali ini. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Wassalamualaikum.